Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tak terasa ya teman-teman, bulan Ramadan ternyata udah di penghujung aja. Tinggal beberapa hari lagi kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang dapat THR atau sudah bagiin THR? THR itu apa? Apa kita sebagai warung sembako wajib memberikan THR? Nah, di sini saya mau mencoba menjelaskan sedikit ya tentang THR. Ada beberapa manfaat warung sembako kita memberikan THR atau memberikan hadiah sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Pelanggan warung sembako itu nyawa dari usaha kita ya teman-teman. Mereka adalah aset yang berharga yang membuat bisnis kita berjalan dan tumbuh. Pelanggan bukan hanya sekedar pembeli, mereka adalah yang memberi dukungan ya, baik secara finansial dan mempengaruhi reputasi bisnis kita. Mengapa pelanggan itu penting buat kita? Pelanggan setia cenderung berbelanja secara berulang dan menghabiskan lebih banyak uangnya di toko kita ya. Selain itu, ulasan positif dari pelanggan dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan reputasi bisnis kita. Tugas kita sebagai toko yaitu selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan pelanggan, berusaha memberikan pelayanan terbaik, menjawab pertanyaan mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, salah satu bentuk dari menjaga hubungan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik adalah dengan memberikan hadiah di momen yang penting, yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri ya, atau sering kita menyebutnya THR. Istilah THR di sini bukan ketunjangan hari raya seperti karyawan ya, tapi di sini lebih ke memberikan hadiah kecil sebagai rasa terima kasih kita sebagai pemilik toko ya kepada pelanggan-pelanggan kita karena mereka sudah loyal berbelanja di toko kita. Nah, dari kita memberikan THR ke pelanggan, ternyata ada beberapa manfaat yang penting ya untuk perkembangan usaha kita. Di antaranya yang ke-1 yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, memberi THR kepada pelanggan itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan ya, di mana pelanggan akan merasa dihargai dan diingat oleh kita sehingga cenderung tetap setia berbelanja di toko kita dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, meningkatkan citra dan reputasi toko. Nah, dengan memberikan THR kepada pelanggan dapat meningkatkan citra dan reputasi toko kita. Pelanggan akan melihat toko kita sebagai toko yang peduli dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan yang dapat membedakan toko kita dari pesaing lainnya ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, pelanggan yang menerima hadiah akan merasa terdorong untuk berbelanja lebih banyak di toko kita. Bahkan mereka bisa merekomendasikan toko kita kepada teman dan keluarga mereka ya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan hubungan antara pelanggan dengan toko kita ya. Memberikan hadiah juga dapat membantu memperkuat hubungan antara pelanggan dan toko kita. Pelanggan akan merasa diperhatikan dan diapresiasi yang dapat mempererat ikatan emosional antara mereka dan toko kita ya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu meningkatkan brand image toko kita ya.
Dengan memberikan hadiah THR kepada pelanggan dengan mencantumkan nama logo ya atau nama toko kita, maka itu akan membantu memperluas jangkauan merek toko kita kepada pelanggan dan masyarakat umum. Artinya akan banyak orang yang mengetahui nama dari toko kita ya. Nah, kemudian yang keenam manfaatnya yaitu menghadirkan kejutan dan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan hadiah kepada pelanggan, menghadirkan kejutan dan kepuasan ya kepada pelanggan, pelanggan akan merasa senang dan dihargai atas hadiah yang diberikan, yang dapat meningkatkan pengalaman berbelanja mereka di toko kita ya. Nah, bagaimana caranya memberikan THR ini untuk pelanggan kita? Memberikan THR tidaklah harus wow ya, tidak harus dengan memberikan sesuatu yang mahal ya. Yang terpenting adalah kita memberikan sesuatu kepada pelanggan sebagai rasa terima kasih dan disesuaikan dengan budget yang kita punya ya. Namun memberikan THR di sini bukanlah hal yang wajib kalau menurut saya ya. Ini hanyalah opsi saja bagi kita yang punya rezeki lebih. Pengalaman saya di sini karena mungkin sudah menjadi tradisi ya. Setiap pelanggan selalu saja ada yang menanyakan soal THR ini. Nah, dari sejak itulah saya pun mengerti bahwa saya juga harus mempersiapkan hal ini untuk pelanggan-pelanggan setia saya. Jika ada yang bertanya, apakah saya pernah tidak memberikan THR? Ya, saya pernah juga tidak memberikan THR. Alasannya karena saya belum memiliki persiapan waktu itu ya. Mungkin bagi mereka yang mengharapkan THR agak kecewa karena tidak mendapatkannya dari saya. Tapi saya tetap berpikir positif saja dan tetap berbaik sangka dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Ya, dengan sikap positif yang kita tanamkan di diri kita, akhirnya pelanggan yang kecewa dengan THR tadi lambat laun kembali lagi belanja ke toko saya. Nah, setelah kejadian itu, saya selalu menyediakan THR ya. Ya, selain mengingat manfaatnya tadi, ternyata berbagi itu membahagiakan. Meski nilainya tidak besar, ala kadarnya aja gitu ya. Karena saya toko kecil yang juga masih belajar. Nah, kemudian gimana triknya supaya punya dana tersendiri untuk THR ini supaya tidak memberatkan gitu? Nah, trik saya setiap hari saya selalu menyisihkan uang dari penghasilan warung ya, antara 3.000 sampai 5.000. Saya menyediakan tempat khusus untuk dana THR ini. Alhamdulillah dengan trik ini saya tidak repot dalam memberikan THR karena dananya sudah saya persiapkan sebelumnya ya. Nah, manfaat tadi di atas adalah manfaat positifnya ya. Jika ada pelanggan yang ternyata mereka tidak menghargai apa yang kita berikan dan mereka pindah belanja, ya kita nggak usah merasa tidak dihargai, apalagi kita jengkel dan sakit hati. Karena perasaan merasa tidak dihargai, jengkel, dan sakit hati adalah perasaan yang tidak kita sadari akan merusak hati, pikiran, dan mental kita. Jadi, tetaplah berpikir positif dan teruslah fokus kepada hal-hal yang positif agar kehidupan kita bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi usahanya ya. Menerima dan bersyukur atas apa yang diberikan Sang Maha Pemberi Rezeki adalah cara terbaik bagi kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, sekian dulu video kali ini. Ingatlah bahwa THR bukan hal yang wajib. Namun, apabila kita bisa memberikannya, itu akan membuat pelanggan senang dan mengapresiasi kita dengan cara mereka selalu setia belanja kebutuhan mereka ke kita ya.
Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat ya. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.